Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-168 di tahun 2026. Betapa kita sangat bersyukur telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita menikmati anugerah Tuhan sebelum kita melakukan banyak aktivitas kita di hari ini. Kita akan menikmati bersama firman Tuhan yang adalah makanan yang sesungguhnya bagi jiwa kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah kesetiaan membuahkan pertolongan Tuhan. Mari kita akan baca bersama firman Tuhan dalam Daniel 6 ayat yang pertama. Kita langsung saja ke ayat yang ke-11. Konteks yang kita dapat baca dari pasal 6 ayat 1 sampai 28. Kita baca di ayat yang ke-11-nya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya pasti menginginkan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Namun, pertolongan Tuhan seringkali dinyatakan kepada mereka yang tetap setia kepadanya. Daniel adalah teladan seorang yang hidup dalam kesetiaan. Di tengah ancaman, tekanan, dan bahaya maut, ia tidak meninggalkan kehidupan doanya. Kesetiaannya berdoa 3 kali sehari membawanya mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kisah Daniel mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Pada waktunya, Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan Daniel terlihat dalam kehidupan doanya. Dikatakan ayat yang kita baca tadi, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel tidak mulai berdoa ketika masalah datang. Berdoa telah menjadi gaya hidupnya. Ia memiliki disiplin rohani yang kuat dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Apa yang kita dapat pelajari Bapak Ibu Saudara? Kesetiaan dibangun dalam kebiasaan sehari-hari. Orang yang setia dalam perkara kecil akan tetap setia dalam perkara besar. Kehidupan doa yang konsisten mempersiapkan kita menghadapi masa-masa sulit. Tetaplah berdoa, kata firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 17. Kesetiaan tetap bertahan sekalipun ada ancaman. Ketika Raja Darius mengeluarkan larangan berdoa kepada siapapun selain raja selama 30 hari, Daniel tidak mengubah kebiasaannya. Di ayat yang ke-8, barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia selain kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel tahu risikonya, tetapi ia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar dalam hal ini tentang kesetiaan sejati diuji ketika ada tekanan. Iman yang dewasa tidak bergantung pada keadaan yang nyaman. Orang yang setia kepada Tuhan akan tetap berdiri, tetap kuat sekalipun harus menanggung resiko. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan membuka jalan
bagi pertolongan Tuhan. Di ayat yang ke-23 pasal 6, karena kesetiaannya Daniel memang dilemparkan ke gua singa, namun Tuhan tidak meninggalkannya. Perhatikan ayat firman Tuhan berkata, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Tuhan tidak selalu mencegah kita masuk ke dalam masalah. Tetapi Tuhan berjanji menyertai kita di dalam masalah itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Pertolongan Tuhan sering datang setelah kesetiaan diuji. Tuhan sanggup melakukan perkara yang mustahil. Dan tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Perhatikan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan mendatangkan kesaksian yang memuliakan Tuhan. Nah, setelah Daniel dilepaskan, Raja Darius mengakui kebesaran Allah Daniel. Ayat yang ke-27, Dialah Allah yang melepaskan dan menolong dan yang mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Kesetiaan Daniel bukan hanya membawa berkat bagi dirinya, tetapi juga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan kita dapat membawa orang lain mengenal Tuhan. Pertolongan Tuhan dalam hidup kita adalah kesaksian yang hidup. Tuhan dimuliakan melalui kehidupan orang-orang yang setia. Jadi dalam kehidupan ini, mari bangun kehidupan doa yang teratur. Seperti Daniel yang berdoa 3 kali sehari. Milikilah waktu khusus untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Tetap setia dalam segala keadaan. Jangan hanya mencari Tuhan ketika ada masalah, tetapi tetaplah setia setiap hari dan percaya pada pertolongan Tuhan. Ketika menghadapi gua singa kehidupan, yakinlah bahwa Tuhan sanggup menolong. Biarlah orang lain melihat kuasa Tuhan melalui hidup kita yang setia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Daniel tidak diselamatkan karena kedudukannya yang tinggi, melainkan karena kesetiaannya kepada Tuhan. Ia tetap berdoa 3 kali sehari, tetap percaya ketika menghadapi ancaman, dan akhirnya mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan, kesetiaan selalu mendahului pertolongan Tuhan. Ketika kita tetap setia berdoa, setia beribadah, setia melayani, dan setia hidup dalam kebenaran, Tuhan akan menyatakan pertolongannya pada waktu yang tepat. Puji Tuhan, sebagai ayat penutup Amsal 28 ayat 20, orang yang setia akan dikenal Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh menikmati berkat firman Tuhan pagi hari ini untuk kita berjalan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir
di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Bapa, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan akan kesetiaan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa firman dan penyertaan Allah Roh Kudus memampukan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Dalam jam-jam doa kami, ibadah, pelayanan, bahkan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini, dan kami mohonkan berkat Tuhan atas kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara, buka tangan dan iman, kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus yang kekal, serta persekutuan sukacita damai sejahtera dari Allah memberkati kita semua. Dan terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu, terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu, terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.